Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu kitab Futuhul Arifin fi Bayani Amalis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan terjemah matan hikam dengan syarah yang diringkaskan oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita melanjutkan hikmah yang ke-39 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid daraini amin. Untuk jelasnya masalah ini, maksudnya masalah yang sebelumnya kemarin soal iktikad bahwasanya Allah lah semata-mata yang memberi. Jadi bahwa kita seharusnya hanya meminta kepada Allah saja. Namun jika kita bertawassul, artinya memakai perantara tanpa menafikan bahwasanya Allah sajalah yang memberi, zat yang mampu memberi itu, yang maha kuasa itu, yang lain itu hanya sebagai sebab yang zahir saja, seperti dinyatakan muallif, maka itu tidak masalah. Nah, dan untuk jelasnya bacalah terus kata muallif hikmah berikutnya. La tarfa'anna ila ghairihi hajatan huwa muriduha 'alaika. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wabi'an man la yastati'u ay yarfa'a hajatan an nafsihi. Fa kaifa yastati'u ay yakuna laha an ghairihi rafi'an. Janganlah engkau angkat suatu hajat kepada lainnya yang telah didatangkannya atas dirimu. Janganlah meminta hajat atau mengutarakan hajat kepada yang lain. Maksudnya selain Allah. Maka bagaimana orang lain dapat menghilangkan barang yang dia hantarkan? Orang yang tidak menghilangkan hajat dirinya, tentu pula tak kuasa ia menghilangkan hajat orang lain. Jadi sesuatu yang tidak dapat menunaikan hajatnya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa menunaikan hajat orang lain? Padahal zat atau sesuatu yang tidak memiliki yang semacam itu hanya Allah sahaja. Yang selain Allah itu bahkan ia pun belum tentu kuasa atau mampu menghilangkan menghilangkan hajatnya sendiri. Maksudnya mengabulkan hajatnya sendiri saja ia belum tentu mampu tanpa anugerah Allah, apalagi menghilangkan atau mengabulkan hajat orang lain. Seseorang mampu mengabulkan hajat orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mendatangkan suatu bala akan dirimu seperti kefakiran, kondisi yang benar-benar tidak mampu lah, seperti itulah, penyakit atau musibah, tak dapat orang lain menolakkannya. Jika Allah menurunkan bala, maka yang mampu menyelesaikannya, menghapuskannya hanya Allah saja. Karena dia juga satu makhluk yang sama dengan kita. Karena orang yang atau yang selain Allah itu
pada dasarnya juga adalah makhluk, sama dengan kita. Dia tidak dapat menolakkan kemudaratan dirinya, lebih lagi terhadap orang lain. Kita telah mempelajari tentang i'tiqad dalam ilmu tauhid, bahwasanya tak ada yang kuasa melainkan Allah, la haula wala quwata illa billah. Tak ada yang berbuat hanyalah Dia. Maka oleh itu jika ada suatu hajat, pintalah kepada Allah. Jika mendapat kemudaratan, pintalah perlindungan dengan Dia, dengan Allah. Hanya kepada Allah kita bermohon atas segala hajat kita, dan kepada Dia pula lah satu-satunya kita memohon perlindungan. Illam tuhassin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zannaka bihi li wujudi muamalatihi ma'aka. Jika engkau tak dapat memperbaiki sangkamu dengan Allah karena kebaikan sifatnya, maka baikilah sangkamu dengan Dia. Ya, kita tidak mampu melihat af'al Allah, pemberian-pemberian Allah, anugerah Allah, kita tidak mampu berbaik sangka dengan itu, maka berbaik sangkalah dengan Allah sahaja, karena mengingat adanya pemberiannya pada dirimu. Jadi nikmat yang ada pada diri kita itulah, setidaknya nikmat hidup kita itulah, nikmat sehat kita itulah yang kita syukuri dan baik sangka itu sebagai satu anugerah kasih sayang Allah kepada kita. Hikmah berikutnya atau sambungannya, fahal awadaka illa hasanan wa hal asda ilaika illa minanan. Maka tiada ia memerlukan engkau melainkan yang kebaikan, dan tiada ia memberi melainkan nikmat dan kesenangan. Allah tidak memerlukan kepada kita, tidak memerlukan bahkan kebaikan kita. Allah, kita baik, kita buruk terhadapnya, tidak mengurangi kebesaran Allah, keagungan Allah. Ia memberikan kepada kita nikmat dan kesenangan hidup itu sendiri. Berbaik sangka dengan Allah itu adalah satu-satunya sifat kepujian atau sifat yang terpuji dan taat batin yang paling utama. Jadi husnuzan kepada Allah itu adalah salah satu daripada sifat-sifat yang terpuji dan ketaatan batin yang paling utama. Begitu kurang lebih kata mu'allif. Maka wajib atas tiap-tiap orang yang menuntut keberuntungan dalam agama memperbaiki sangka dengan Tuhannya dalam segala ahwalnya. Maka ia orang yang semacam ini dua bagian. Menyangka baik, orang yang berbaik sangka kepada Allah itu dua bagian. Menyangka baik yang pertama dengan Tuhannya karena memandang nikmat dan pemberiannya bagi kita, yaitu setelah kita dilahirkannya dalam dunia ini, diberinya pula bermacam-macam nikmat dan kesenangan, diberinya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, akal supaya berpikir, dan lainnya. Tak dapat kita menghitung nikmat itu dan tidak ternilai kemahalan harganya. Inilah yang dapat dikerjakan oleh umum manusia. Rata-rata manusia paham ya lah, yang manusia secara umum paham itu, bahwa dari kita lahir sampai kita hidup hari ini semuanya karena karunia Allah. Kita mampu melihat, mampu mendengar, mampu berjalan, mampu berusaha, dan seterusnya itu karena semata-mata karena karunia Allah. Karena itu kita berbaik sangka kepada Allah. Ini pandangan yang umum lah. Yang kedua, menyangka baik dengan Tuhannya karena memandang sifat-sifatnya yang kepujian dan kebesarannya. Karena memandang sifat kebesaran Allah. Inilah yang dapat dikerjakan oleh arifin. Ini pandangan orang arifin. Maka dengan berbaik sangka ini membuahkan sifat tawakal dan mahabbah kepada Allah, sifat berserah diri dan cinta kepada Allah. Berkata Yahya ibni Mu'adz,
radhiyallahu an, sepaling kuat harap ialah harap hamba bagi Tuhannya, dan sepaling benar sangka ialah baik sangka dengan Dia. Jadi kata Yahya ibn Mu'ad bahwa harap yang paling baik, yang paling kuat itu hanyalah berharap kepada Allah, dan berbaik sangka yang paling kuat, yang paling benar itu ialah berbaik sangka kepada Allah. Firman Allah pada hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, ana inda zanni abdi bi falyazun bi ma syaa. Aku di sisi sangka hambaku dengan aku tergantung persangkaan hambaku terhadapku, maka hendaklah ia menyangka aku apa yang dikehendakinya. Ya, semuanya tergantung kepada hamba. Jika ia berbaik sangka kepada Allah, begitulah Allah kepadanya. Jika ia bersangka buruk kepada Allah, begitu pula lah Allah akan memberikannya kepadanya. Maksudnya, apabila menyangka Tuhan dengan kebaikan, maka akan diberinya kebaikan. Jika menyangka jahat, tentu akan didatangkannya pula kejahatan. Nah, ini semua yang menimpa kita itu tergantung persangkaan kita kepada Allah yang Maha memberi atas hidup kita. Dan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inna husnaz zanni billahi min husni ibadatillah. Sesungguhnya baik sangka dengan Allah itu daripada kebaikan ibadah kepada Allah. Jadi baik sangka kepada Allah itu adalah sebaik-baik ibadah kepada Allah. Al-ujubu kullul ujubi mimman yarhabu mimman la fikaka lahu anhu wa yatlu ma la baqa lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absar. Itu hikmah yang berikutnya lagi lah, nanti akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga ini bisa memberikan kita satu pemahaman agar kita dapat memandang segala karunia atau kehidupan ini dengan persangkaan yang baik kepada Allah. Semuanya, apapun yang Allah berikan kepada kita tiada lain pada dasarnya adalah kebaikan. Dan jika ada satu musibah, penyakit dan seterusnya, itu tiada lain karena pikiran kita lah yang membentuk semuanya itu. Jika kita berbaik sangka kepada Allah, insya Allah Allah mudahkan segala urusan kita, Allah angkat segala penyakit dan bala yang menimpa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.